Al-Quran itu menggambarkan fitnah zaman akhir. Jadi apa saja sih sebenarnya problem yang akan dihadapi umat Islam atau manusia secara umum di zaman akhir ini? Tantangan kita, fitnah kita itu apa? Dalam bahasa Inggris sebenarnya fitnah diartikan dengan trial. Trial kita nanti ada berapa gitu. Trialnya itu kalau nanti kita pikirkan, kita ini akan menghadapi 4 model trial. Dan nanti kita renungkan, ya memang itulah fitnah zaman akhir itu. Yang pertama fitnah din, fitnah agama. Ya, susah orang untuk bertahan hidup dengan aturan agama yang benar. Semakin hari semakin kesusahan hari ini. Makin hari nanti makin tambah susah, makin tambah susah, makin tambah susah. Kita bisa berhadapan dengan orang tua, kita berhadapan dengan sistem, kita berhadapan dengan kantor, kita berhadapan dengan macam-macam lah. Sampai terus, namanya fitnah agama. Sampai pada puncaknya orang harus memilih antara saya memilih agama atau saya ikut arus. Kira-kira begitu pilihannya. Dan pilihan yang menyelamatkan nanti sampai pada satu situasi di mana orang harus mengorbankan nyawanya. Dan karena itu orang harus migrasi kemudian. Terus hidup terisolasi, bahkan gambarannya nanti di dalam gua. Nah, fitnah zaman akhir itu pertama adalah fitnah masalah agama. Fitnah agama. Nah, ini nanti kita detailkan ketika kita melihat kisahnya Ashabul Kahfi. Ya, yang menjaga imannya berhadapan dengan sistem sosial yang sudah sangat akut dan dia tidak punya cara bagaimana untuk bisa menyelesaikannya. Satu-satunya cara adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah diproteksi, selamatkan dia dengan cara ditidurkan. Nanti kita ambil hikmahnya, apa itu, kenapa itu, dan bagaimana kita kalau menghadapi fitnah iman, apa obatnya, semuanya dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Ya, itu topik pertama yang kita sebut dengan fitnatud din, ya, atau ujian agama yang pertama. Yang kedua, ujian harta. Ya, Nabi dulu pernah menyatakan, yang paling aku takutkan dari umatku ini adalah bukanlah kefakiran, tapi ketika dunia dibukakan kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW. Dan hari ini kita menghadapi fitnatul mal ini. Ya, orang Islam saling gontok-gontokan, ya, orang lupa sama ajaran agamanya karena materialisme dan seterusnya. Dan ini nanti kita bicara tentang pemilik 2 kebun tadi. Adiknya yang sangat kaya raya, kebunnya hebat, dan seterusnya. Kakaknya yang hanya cukup saja. Nanti kita lihat, terus apa obatnya menghadapi fitnah harta ini. Kalau yang pertama bagaimana menghadapi fitnah agama, ini nanti menghadapi fitnah harta. Kenapa sih kemudian kita harus membaca tiap Jumat? Karena kita akan terus bersinggungan dengan 4 fitnah ini. Dan lagi-lagi karena sangat kuatnya, karena kita ini kan individu yang lemah sebenarnya di tengah tuntutan sosial, di tengah macam-macam lah. Karena itu kita perlu setiap minggu seperti di recharging lagi, seakan-akan kemudian kita dapat kekuatan lagi. Gimana wong misalnya sekantor sudah tanda tangan, kita tahu ini tidak benar sebenarnya ini. Susah itu nanti. Nah itu godaannya. Karena itu kemudian benar-benar itu fitnah nanti. Ya, namanya fitnatul mal. Yang ketiga namanya fitnatul ilm. Fitnah ilmu. Ya, nanti kita cerita tentang ilmu antara ilmu rasional dan ilmu spiritual ya, antara Musa dan Khidir dan seterusnya. Nanti kita mempelajari kenapa Nabi Khidir itu membangun dinding ya, kalau sekarang membangun bangunan yang semua orang menganggap ada gunanya itu. Kenapa nanti dan seterusnya ya, apa hubungan antara orang tua yang soleh ketika anaknya yang hidup di masyarakat yang sangat individualistik. Nanti gambaran masyarakat modern digambarkan secara sangat baik pada kisahnya Musa alaihissalam ya, yang nanti disebut dengan fitnatul ilm ya, fitnatul ilm. Terakhir adalah fitnatul sultan, fitnah kekuasaan. Wah, ini yang paling hebat nanti sampai nanti kita bicara tentang figur paling utama ya, orang yang punya kekuatan tapi punya power tapi dia tetap religius dan contoh Dzulqarnain nanti, sehingga nanti dia akan menyejahterakan dunia ini. Dan
Nanti banyak sekali para ulama mengambil manfaat dari 4 ini ya. Karena misalnya ini juga dihubungkan dengan kebangkitan umat. Kalau kita nanti kepingin menguasai dunia, umat Islam kembali lagi tampil sebagai Dzulqarnain lagi bagi dunia, startnya dari mana? Start dari sini. Start dari fitnatuddin. Ya, kembali ke sini. Terus kita lihat, apakah sekarang kebanyakan orang Islam sudah menjadi materialistis. Nah, ini juga ada. Terus bagaimana dengan ilmu? Sudahkah mereka sungguh-sungguh menguasai baik ilmunya Musa sama ilmunya Khidir? Dan seterusnya nanti. Baru nanti kita akan dikasih sultan oleh Allah SWT, kekuasaan. Ini juga bicara tentang individu, bicara tentang keumatan. Ada banyak nanti hikmah yang bisa kita ambil setelah kita mempelajari satu persatu dari fitnah tersebut. Tapi pemetaannya secara umum, inilah kira-kira dibagi 4 dengan solusinya juga. Kira-kira begitu.